Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. Keluaran 32 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria, menyembah Allah buatan tangan. Saudara, apakah kita pernah bingung karena kehadiran Allah itu tidak kelihatan dalam pergumulan kita? Kita bergumul, kita berdoa, bahkan bertahun-tahun, tetapi ternyata kehadiran Allah itu nampak tidak kelihatan. Seolah kita menghadapinya sendiri, seolah kita juga berjuang seorang diri. Pernahkah kita tidak sabar menunggu bimbingan Tuhan? Lalu kita tergoda untuk bergerak sendiri sambil mempercayai perbuatan manusia, kekuatan manusia, pertolongan manusia. Saudara, inilah yang terjadi dengan umat pada masa itu. Umat tidak sabar lagi. Mereka sudah menyaksikan kuruh mengguntur, gunung berasap, dan Musa mendaki gunung Sinai menghadap Tuhan. Tetapi sudah lama Musa belum juga turun gunung. Tuhan Allah tidak kelihatan. Umat menjadi bingung dan gelisah. Mereka lebih suka menyembah patung anak lembu yang dibuat dari emas, seperti yang disembah di Mesir, daripada percaya kepada Allah yang tidak kelihatan, pencipta segala sesuatu. Walaupun mereka sudah berada di padang gurun, tapi pola pikir mereka, hati mereka masih sama seperti ketika di tanah Mesir. Walaupun mereka sudah mengalami berbagai mukjizat, mulai dari 10 tulah, bagaimana laut Teberau dibelah, bagaimana mana dan juga burung puyuh, bagaimana air yang pahit menjadi manis, ternyata mereka belum memahami bahwa Allah lah yang memimpin mereka. Mereka masih melihat Musa sebagai manusia. Sehingga ketika mereka melihat Musa tidak turun gunung, mereka segera membuat patung yang kelihatan, yang dijadikan sebagai Allah. Dan cara ini sangat membuat Allah murka, sehingga Allah berkata kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Saudara, kemurkaan Allah itu nampak ketika Allah berkata, "Bangsamu yang kau pimpin, bukan umatku." Allah menjauhkan diri dari bangsa Israel
bahkan mau membinasakan mereka, saudara. Tetapi saudara, Musa mendoakan umatnya, bangsanya, dan kemudian berkata kepada Allah, umatmu. Ia mengingatkan Allah tentang apa yang telah ia kerjakan, tentang nama baik Allah, dan tentang janjinya kepada umatnya. Saudara, kemarahan Allah dan kemurkaan Allah memperlihatkan ketidaksukaannya manakala umat tidak menjadikan Allah sebagai Allah satu-satunya. Jikalau Allah pada masa itu benci ketika diduakan, demikian juga hari ini, saudara, Allah yang sama juga tidak mau kita duakan. Memang kalau berhala hari itu dalam bentuk patung, dalam bentuk benda yang kelihatan, tapi berhala hari ini ada banyak hal. Apapun yang menghalangi kita bersekutu kepada Allah, itulah juga berhala. Mungkin kesibukan, mungkin persoalan, mungkin permasalahan, mungkin pekerjaan yang harusnya kita datang kepadanya, yang harusnya kita bersekutu, namun ternyata membuat kita tidak bersekutu. Itu juga adalah berhala hari ini, karena sudah menghalangi persekutuan kita dengan Allah yang benar. Karena itu, saudara, mari kita introspeksi. Adakah kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita sembah dan andalkan dalam hidup kita? Ataukah sebenarnya ada pihak lain yang menjadi sandaran hidup kita? Ingat, kita hanya boleh menyembah dan memprioritaskan Allah di atas segala sesuatu, karena Dia yang menebus kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menghalangi persekutuan kita dengan Allah, itu adalah berhala hari ini. Mari justru kita makin dekat, kita makin menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah, sebab Allah tidak suka ketika diduakan. Allah tidak suka ketika Dia tidak dijadikan sebagai satu-satunya Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini firman-Mu mengingatkan kami. Tak jarang kami pun juga menjadi umat seperti pada masa itu. Dengan mulut kami menyembah Allah, tetapi dengan hidup kami menolak Allah. Manakala dalam persoalan, manakala dalam masalah, ternyata kami mengandalkan diri kami. Kami mengandalkan manusia. Kami mengandalkan pertolongan orang dan bukan pertolongan Tuhan. Terlebih ya Bapa, di dalam hidup kami Tuhan, ada banyak hal yang menghalangi kami bersekutu. Mungkin pekerjaan, mungkin kesibukan, mungkin hobi, mungkin persoalan. Dan ketika semuanya itu menjadi penghalang kami di dalam persekutuan, maka sesungguhnya itulah berhala-berhala modern, berhala-berhala hari ini yang telah menjauhkan kami daripada Tuhan. Ampuni kami Bapa, biarlah kami justru makin terus berjuang untuk makin mendekat kepadamu, untuk mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah segala sesuatunya, Allah lah yang utama. Mengingat juga Tuhan untuk kedua saudara kami yang hari ini juga berulang tahun, Saudara Edwin Wijaya. Tuhan berkati orang muda ini bersama juga dengan Keisa, keluarga muda ini. Biarlah menjadi keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan. Allah hadir di tengah-tengah keluarga ini, memimpin dan menuntunnya, dan masa depannya ada di dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Biarlah keduanya adalah orang-orang yang setia dengan perjanjian dan setia kepada Engkau. Berdoa juga untuk CFV Elizabeth, Tuhan juga tolong sertai dalam kehidupannya, dalam pergumulannya, ketuk hatinya sehingga makin mencintai Tuhan, makin terikat kepada perjanjian, bahkan tidak ada yang menjadi penghalang dalam hidupnya, melainkan makin mendekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Edwin dan CFI. Tuhan memberkati dengan berkat rohani.